Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul kurama wal fuqaha wal fudala, para alim, para kiai yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Dr. Haji Rifai Mana MSI dan Ibu DRA Hajah Harminiwati yang kami muliakan, Bapak Haji Dr. Adas Pramuhadi Kuswanto MM dan Ibu Hajah Wawang Hardijah Suci Utari SE yang kami muliakan, semua tamu undangan baik dari Makassar maupun yang dari Pati, semua yang kami muliakan. Al-Akhas kedua mempelai Ananda Gania Eka Pramesti Putri dan Mas Aspin Nur Arifin Rifai yang kami cintai, hamda wa syukran ala ni'amillah. Benar-benar kita telah mengucapkan dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, maunah dan semua pemberian dari Allah, sehingga sampai pagi hari ini kita telah merasakan semua kenikmatan itu. Terlebih pada pagi hari ini kita telah mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan, dan semua yang hadir adalah saksi atas pernikahan Mas Aspin dan Mbak Gania. Enak dipanggil aja panggilannya ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, merupakan berkah karena kita telah ikut menyaksikan acara sakral di mana pernikahan itu adalah satu ibadah yang pernah dilakukan umat manusia sejak masih di surga. Dulu Allah menciptakan manusia hanya Nabi Adam sendirian, laki-laki. Kemudian Nabi Adam ini protes Mas Aspin, ya Rob, engkau beri saya nikmat mata, saya tahu dipakai untuk melihat. Engkau beri aku kaki, saya tahu saya pakai untuk jalan. Engkau beri aku telinga, saya tahu untuk saya mendengar. Tapi yang satu ini untuk apa ya Rob? Ini Nabi Adam bingung Pak. Kok kalau pagi bingung ini? Akhirnya protes. Allah ciptakan diambil dari salah satu tulang rusuk beliau menjadi Ibu Hawa. Setelah jadi Ibu Hawa ini belum ada pernikahan, Nabi Adam udah usil, udah pegang-pegang itu. Jadi nafsu manusia itu secara alami. Makanya kalau ada anak laki-laki agak nyerobot itu sudah dari nenek moyangnya, dari kakek moyangnya kayak gitu. Akhirnya Allah menikahkan dengan satu mahar mas kawin salawat. Nah, salawat sallallahu ala Muhammad. Saat itu terjadilah pernikahan. Kemudian ada juga keterangan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam, dan kemudian turun menurun kepada kita. Dan Allah mengambil tanah dari berbagai macam tanah. Ada tanah baik, ada tanah jelek, ada tanah pegunungan yang bagus, ada tanah peceren. Orang Jawa bilang, orang sana apa Pak? Kalau peceren itu saluran gitu loh, tanah-tanah saluran, kotoran-kotoran gitu, lumpur-lumpur jelek. Nah, itu dijadikan satu, diadon itu jadi satu, terus dijadikan manusia. Artinya manusia itu ada sisi baiknya karena terbuat dari tanah baik, dan juga ada sisi jeleknya, sifat-sifat jelek karena terbuat dari tanah-tanah yang jelek tersebut. Kemudian
Kenapa kita sampaikan? Karena pernikahan itu menyatukan dua orang yang kemudian dalam berumah tangga bisa menyatu. Bapak Ibu yang kami muliakan, terutama Mas Aspin sama Mbak Genia, angil-angil ini namanya Pak, Mbak Genia. Nah, pada hakikatnya kenapa harus ada mauidhah? Sebetulnya mauidhah itu dalam berumah tangga tidak sekali ini, tapi terus harus ada mauidhah karena ini nas dari Allah. Allah itu saat menurunkan Nabi Adam, maka jenengan kalau tanya bapak, nanti tanya mertua, tanya semua orang, pernah ndak rumah tangga bertengkar itu, pernah ndak? Nah, hukumnya wajib Pak, bertengkar itu hukumnya wajib. Rumah tangga bertengkar itu hukumnya wajib karena memang nas. Allah Ta'ala berfirman, Qul nahbitu minha jami'a. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga, Allah bilang kamu turun berdua bersama-sama sana. Setelah nanti sampai di dunia, ba'dukum li ba'din adu. Kelak kamu di dunia itu sama satu sama lain pasti ada pertengkaran, ada permusuhan. Orang Jawa bilang neng-nengan itu biasa Pak, ya kan? Pertengkaran itu biasa. Karena memang dua pikiran yang harus sama-sama jalan. Tapi Allah ngasih solusi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Sepanjang kalian masih mau menerima petunjuk dari Allah, ketika ada petunjuk datang kalian mau menerima petunjuk itu. Artinya mau ngaji gitu aja. Mau datang ke majelis taklim, mendengarkan kajian-kajian seperti itu. Niki fala yadhillu wa la yashqa. Tentu tidak sampai tersesat dan tidak sampai celaka. Perceraian insya Allah terhindar. Walaupun ada, jadi kadang-kadang gini, fa'amrullah yajri ila qada'ihi wa qadarihi. Disampaikan dari dalam khutbah nikah bahwa segala macam urusan itu kan di tangan Allah, baik qada dan qadarnya. Walikulli qada'in qadar walikulli qadarin ajal walikulli ajalin kitab. Termasuk keabadian dalam rumah tangga sampai ke surga itu juga ada tulisan di Lauhil Mahfuz. Tapi di sisi lain Allah juga berfirman, yamkhullahu ma yasha' wa yutsbit wa 'indahu ummul kitab, bahwa perkara-perkara itu masih bisa dihapus oleh Allah Ta'ala dan diganti dengan perkara yang baru, yang tentu Allah sesuai dengan keinginan Allah dan mungkin sesuai dengan doa kita. Karena kata Rasulullah, tidak ada yang mampu menolak qada dan qadar kecuali doa. Seperti itu. Nah, dalam hidup pasti ada pertengkaran, ada ketidakcocokan, itu biasa. Tapi Allah memberi solusi seperti itu tadi. Sepanjang kita mau datang ke majelis taklim untuk mendengarkan kajian-kajian dari firman Allah maupun hadis Rasulullah dan ijma' ulama, maka tidak sampai tersesat, tidak sampai celaka. Tapi wa in a'radu anhu fa innalahu ma'isyatan dhanka. Ketika kita jauh dari majelis itu, maka kata Allah, engkau akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Walaupun banyak harta, tinggi jabatan, tapi ketika hidupnya sempit, maka dunia ini tidak ada rasanya kecuali susah dan susah. Mempelai berdua yang kami muliakan, yang pertama itu kita sampaikan, artinya besok kalau ini baru menikah nih kan enak Pak, nggak ada pertengkaran, mesti cocok gitu loh, mesti cocok, satu sama lain cocok, saling membantu, karena memang pada hakikatnya rumah tangga enak seperti itu. Jadi ada pernah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah dawuh, mayyassara ala musirin. Jadi itu yang kita pakai, barang siapa mau membantu kesusahan orang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Jadi suami selalu menolong istri, istri menolong suami atas dasar mayyassara ala muksirin. Barang siapa mempermudah urusan kesusahan orang lain, maka yassarallahu alaihi, Allah akan mempermudah urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Suami membantu tugas istri dalam rangka mencari kemudahan dunia akhirat. Istri membantu kesusahan suami dalam rangka untuk mencari kemudahan akhirat. Kalau kita kembali kepada usul fikih, ya, maka sebetulnya tugas seorang suami hanya dua, ibu-ibu.
Tapi tidak apa-apa kita sampaikan di sini. Sebelumnya nanti terus ditambah belajar lagi. Tugas seorang istri itu hanya dua, Mbak Genia. Satu, pokoknya terlihat cantik di hadapan suami. Terlihat cantik di hadapan suami, menyenangkan suami itu saja. Ketika innadhar tasarratka, kata Rasulullah, istri yang solehah adalah ketika suami memandang istrinya menyenangkan. Bukan harus cantik secara fisik, tapi menyenangkan. Mungkin senyum, nawari minum air putih, dan seterusnya. Hanya itu saja. Kalau memang tuntutan suami istri harus cantik secara fisik, maka nyuwun sewu Mas Habin, mahal. Untuk membuat istri selalu cantik ya harus ada modalnya, dan itu mahal. Jangan hanya menuntut istri cantik tapi nggak ada modal, karena bedaknya mahal, Mas. Ya kan? Makanya kata agama cukup istri menyenangkan suami, itu saja. Kemudian yang lain nyuwun sewu, maaf nih Pak ya. Jadi kalau kayak tugas rumah tangga sebenarnya, Mas, sebenarnya. Nah, orang Jawa bilang isah-isah apa sana? Cuci piring, membersihkan rumah, terus apa? Ngajak anak. Itu semua tugas suami sebetulnya. Masak, cuci baju, cuci piring, semuanya tugas suami. Sebetulnya itu. Isa-isa, umbah-umbah, ngomong bocah, resik-resik omah, itu semua adalah kewajiban suami. Istri hanya dua, yang pertama cukup dengan membuat senang suami. Jadi sesungguhnya seperti itu. Setuju nggak, Bu? Memang seperti itu. Setuju nggak setuju? Syarat-syarat seperti itu. Cuci baju tugasnya siapa, Bu? Biar pada dengar, Bu, nggak apa-apa. Cuci baju kewajiban tugasnya siapa? Suami. Cuci piring, ngajak anak, ngerumat anak, nyapu rumah. Lu itu betul semua. Bekerja nyari nafkah siapa? Suami. Istri hanya dua, duduk manis di rumah membuat senang suami, gitu aja. Suami datang senyum, gitu aja. Ini kewajiban secara usul fikih, betul. Cocok enggak, Bu? Nah, yang keras biar dengar. Cocok enggak? Oh, cocok. Iya, betul. Itu tugasnya suami semuanya. Yang istri yang pertama adalah yang penting innadzarta syarat, ketika suami memandang istri menyenangkan, itu saja. Tapi yang kedua, tugas istri yaitu menurut. Menurut itu kata Rasulullah, in amartaha atau atka, ketika kamu memerintah istri harus mau. Makanya nyuwun sewu, saya itu merintah istri hanya sekali tok dulu ngantenanya. Karena saya tahu semuanya tugas saya. Istri pokoknya cukup menyenangkan, gitu aja. Saya datang dia senyum, alhamdulillah, itu aja. Nanti cuci piring tugas saya, masak tugas saya, nyapu rumah tugas saya, ngajak anak tugas saya. Cuman istri harus nurut. In amartaha atau ketika suami memerintah, istri mau menurut. Makanya saya hanya perintah sekali, Bu, masak. Lu katanya tugas suami, iya kamu harus nurut. Lu betul. Habis masak nanti nyapu rumah ya, itu kan tugas suami. Istri harus nurut. Yang keras, Pak, yang keras. Cuci piring adalah tugas suami, tapi istri harus nurut. Cocok kan, Pak? Enggak, memang harus. Enggak, memang seperti itu. Artinya apa? Harus ada kerjasama. Suami boleh merintah, tapi harus paham itu sesungguhnya tugas saya sebagai suami. Ketika istri tidak mampu, ya jangan diperintahkan. Wong wedok perempuan harus nurut, terus seenaknya laki-laki, tolong Bu ambilkan kelapa itu loh di sana di wit, di pohonnya, kan kasihan itu, ya kan? Jadi memang tugas seorang suami, wanita harus nurut tapi pikir-pikir. Lah disitulah ada hubungan
antar manusia sesama makhluk Allah, sehingga Rasulullah juga menyampaikan mayyassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, memudahkan kesusahan orang lain, Allah akan memudahkan urusan dunianya dan akhiratnya. Maka seorang istri membantu suami, ikut mencuci piring, ikut merawat anaknya, ikut nyuci bajunya dan seterusnya. Itu adalah seorang wanita sedang menolong suaminya, sedang memudahkan kesusahan suaminya. Maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Maka dalam berumah tangga itu kesempatan besar masuk surga adalah seorang istri. Sehingga kata Rasulullah, ma min imra'atin matat ala ridho zaujiha. Tidak ada seorang wanita dalam berumah tangga sehingga mati dalam ridho suaminya, kecuali baginya akan mendapatkan surga. Maka seorang suami bisa dijadikan benteng neraka untuk seorang istri. Begitu sebaliknya, tidak ada seorang suami dalam berumah tangga sehingga mati istrinya merasa bahagia menjadi istrinya suami itu. Maka tidak ada pahala lain, tidak ada tempat lain bagi seorang suami kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berumah tangga terus kita memakai dawuh fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mencapai kebaikan. Seorang suami ingin mendapatkan kebaikan atas istrinya, dan seorang istri ingin mendapatkan kebaikan atas suaminya. Mbak Gania sampai kemarin membuat satu kopi untuk bapaknya, itu pahalanya 10. Tapi untuk mulai hari ini membuat kopi untuk Mas Asbin, pahalanya 70. Luar biasa. Tapi setelah 70 ada, jangan lupakan yang 10 tadi. Begitu kan Bu? Dan seterusnya. Maka tidak ada pahala kecuali Allah akan melipat gandakan setelah mempunyai suami. Setiap satu pekerjaan karena sudah bersuami itu pahalanya berlipat ganda. Maka sangat mengenaskan nasib seorang jomblo itu. Karena pahala tak berlipat. Maka untuk melipatkan pahala dan untuk mendekatkan diri kepada surganya Allah itu dengan cara melakukan akdun nikah. Makanya akdun nikah niku acaranya sakral. Allah menyampaikan akdun nikah dalam pernikahan dalam Al-Quran. Rasulullah sering menyebut dalam hadisnya, dan ulama melakukan ikhtiar untuk mempermudah perjalanan orang yang sudah nikah. Banyak sekali dalam kitab fikih hanya khusus untuk memberikan kemudian orang-orang yang sudah menikah. Dalam berumah tangga semua diijmakkan oleh para ulama, disepakati untuk mendapatkan satu dawuh-dawuh yang baik dalam berumah tangga. Tidak banyak Mas Asbin dan Mbak Gania dalam berumah tangga untuk bisa baik. Cukup dengan itu tadi, saling tahu tugasnya masing-masing. Jadi kalau perempuan hanya 2 tadi, selain itu laki-laki semua Pak Mas ya, Mas Aswin. Selain itu laki-laki semua. Cuman tahu dirilah, karena ini tugasnya saya, yang berat-berat ya jangan kemudian diberikan istri. Makanya maaf dalam ilmu fikih itu di Indonesia ada istilah gonogini. Harta yang dibeli setelah pernikahan adalah milik berdua. Karena nyuwun sewu, di Indonesia itu betul-betul istri ikut berperan. Suami kerja di luar, istri kerja di rumah, ya kan? Membantu suami kerja di rumah. Beda di Saudi Mas Asbin. Di Saudi itu nyuwun sewu, tidak ada warisan gonogini, itu tidak ada. Karena yang bekerja betul-betul suami, istri nggak ngapa-ngapain. Kalau di sini kan istri bekerja, nyuci pakaian ya kerja, ngepel di rumah juga kerja, ngomong anak juga kerja. Nah, kalau di Arab enggak itu. Di Arab itu yang nyuci pakaian itu orang Jawa. Yang ngajak anaknya mungkin orang Makassar juga ada kan. Ya di sana. Makanya perempuan di sana enggak ngapa-ngapain. Setelah seandainya ada perceraian, itu istri ya pulang gitu aja, enggak pakai apa-apa. Enggak ada gonogini karena enggak ada pekerjaan. Kalau di Indonesia ini wanita berperan. Wanita ikut bekerja, makanya
ada istilah gono gini. Karena memang tugas wanita sebetulnya hanya dua, nggak ada nyuci, nggak ada apa-apa. Tapi karena terus membantu sampai kepada niki apa? Kalau punya anak gitu, terus anaknya mimik seorang ibu, ini sebetulnya suami kan harus bayar, Pak. Harus bayar. Tapi nggak ada istri di Indonesia terus kemudian narik bayaran suaminya karena nyusuin anaknya itu loh, guys. Nggak ada. Makanya Allah memberi pahala. Satu isepan anak yang nyusu itu sama saja orang yang perang di medan perang. Fisabilillah. Pahala untuk perempuan. Loh, itu hebatnya orang yang punya anak mau nyusuin anaknya. Satu isepan itu seperti orang yang perang fisabilillah. Loh, itu baru anaknya yang nyusu loh, Pak. Ya. Pokoknya pahala untuk istri di rumah tangga luar biasa. Begitu pula seorang suami ketika istri pahalanya berlipat-lipat. Maka ketika suami yang bisa melindungi seorang istri, pahalanya 2 kali lipatnya istri yang berpahala lipat-lipat. Semoga Mas Aspin dan Mbak Gania selalu diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam rumah tangga, diberi sakinah, mawadah, warahmah. Yang penting itu saja kita kasih wasiat. Yang pertama saling tahu tugasnya. Yang kedua bisalah jadi orang yang dipercaya, bukan mampu memberikan kepercayaan. Bisalah jadi orang yang dipercaya sama istri. Istri pun bisa dipercaya sama suami. Suami yakin kepada istri, bukan istri bisa yakin dengan suami. Bukan suami yang mampu meyakinkan istri karena itu mudah, tapi suami yang istrinya mampu yakin itu yang sulit. Jadi saling percaya, saling. Dan yang ketiga musyawarah. Apapun dimusyawarahkan karena Rasulullah itu sampai ke bab dapur pun musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Dan musyawarahlah dalam segala urusan. Ya, semuanya kalau dimusyawarahkan dengan istri itu enak. Pokoknya kalau di dalam rumah tangga tentrem, adem, urusan di luar ya insya Allah jadi adem. Yang berawal dari di dalam rumah. Saling percaya, tahu urusan masing-masing, kewajiban masing-masing, dan bermusyawarah. Semoga aja dan yang terpenting lagi ada mutola'abah. Kata Rasulullah, hidup itu tidak usah mikir yang berat-berat. Hidup itu mikirnya yang mudah-mudah saja. Yang mampu kita perbuat, kita perbuat. Yang enggak mampu, ya enggak usah. Biasanya orang itu suka mikir sesuatu yang berat-berat. Hidup di lingkungan RT tapi yang dibicarakan urusan presiden, Pak, kemarin-kemarin itu. Gitu. Lingkungannya RT cuman yang dibicarakan urusan presiden, gimana ini Pak Jokowi, gimana ini Pak Prabowo. Waduh, urusan RT aja enggak kelar-kelar. Yang dibahas malah urusan berat-berat, itu urusan biasa-biasa aja ya, yang mudah-mudah mawon. Semoga aja ada manfaat, ada barokah fid dharaini, amin Allahumma amin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu hadal arushain, barakallahu aqdahuma. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Yusuf wa Zulaiha, wa alif bainahuma ya Rabb kama allafta baina Sayyidina Ali wa Fatimati Zahra. Allahumma ya Rabbana urzuqna wa iyyahuma ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa iyalan sakinah mawaddah wa rahmah wa auladan minas salihin wa istiqamah fil ibadah ila yaumil qiyamah wa ziyaratan ila Makkah wal Madinah miraran fi kulli sanah wa khtim lana wa iyyahuma ya Rabbi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiy ummi asy-syafi' al-musyaffa'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.